Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar untuk memahami bagaimana cara mengelola perusahaan bisnis. Adapun hal-hal yang nanti akan kita pelajari, yang pertama adalah menetapkan sasaran dan mampu merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang efektif. Lalu yang kedua, menjabarkan 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen. Lalu menjabarkan 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen, mengidentifikasi tipe-tipe manajer berdasarkan tingkatan dan bidangnya, menjelaskan 5 manajer yang mendasar, dan menggambarkan mengembangkan pengembangan dan menjelaskan arti penting budaya perusahaan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya menetapkan sasaran dan merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif itu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan sasaran? Sasaran ini berkaitan dengan tujuan yang diharapkan, tujuan yang direncanakan untuk dicapai oleh suatu bisnis. Itu disebut sebagai sasaran. Jadi sasaran ini berkaitan dengan tujuan yang diharapkan, yang sudah direncanakan. Nggak hanya diharapkan ya, tapi harus sudah direncanakan untuk dicapai oleh sebuah bisnis. Nah, penetapan sasaran ini memiliki 4 tujuan spesifik. Yang pertama adalah memberikan pedoman bagi para manajer, ya. Yang kedua, tujuannya itu adalah membantu mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, membantu menentukan budaya perusahaan. Dan yang terakhir adalah membantu manajer menilai suatu kinerja. Ini adalah tujuan dari sasaran, dan semua bisnis ini harus memiliki sasaran. Nah, satu bisnis dengan bisnis yang lain tentu akan memiliki sasaran yang berbeda-beda, bergantung pada tujuan dan misi dari perusahaan. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan atau alasan untuk berdiri. Misalnya bisnis untuk mencari laba, universitas ingin membuat penemuan dan menyampaikan kepada publik gitu kan, badan pemerintah merumuskan dan memberlakukan kebijakan gitu. Nah, banyak perusahaan juga memiliki misi dan pernyataan misi atau mission statement. Nah, mission statement ini berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana suatu perusahaan itu akan dapat mencapai tujuan mereka di dalam lingkungan tempat perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Nah, untuk menjalankan misi itu, maka harus memiliki sasaran-sasaran. Nah, setiap perusahaan ini akan menetapkan 3 jenis sasaran. Ada sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka pendek. Kapan disebut sebagai sasaran jangka panjang atau long term goal? Sasaran jangka panjang atau long term goal ini berhubungan dengan periode waktu sasaran yang lebih panjang. Umumnya disebut panjang itu ketika sasarannya ini ditetapkan 5 tahun atau lebih. Jadi kalau 5 tahun atau lebih, ini disebut target atau sasaran jangka panjang. Contohnya, suatu perusahaan namanya Amex menetapkan sasaran jangka panjang untuk dapat menggandakan jumlah pedagang yang berpartisipasi selama 10 tahun ke depan. Atau Nikon yang menetapkan sasaran jangka panjang untuk dapat meningkatkan pangsa pasar kamera digital sebesar 10% dalam kurun waktu sewindu. Itu disebut sebagai sasaran jangka panjang. Sedangkan sasaran jangka menengah atau intermediate goals ini ditetapkan untuk periode antara 1 hingga 5 tahun. Paham ya bedanya? Kalau jangka panjang tadi lebih dari 5 tahun, kalau jangka menengah itu adalah kurang dari 1 atau 5 tahun. Contohnya misalnya Departemen Pemasaran menargetkan peningkatan penjualan 3% dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, itu berarti mereka memiliki target jangka menengah. Sedangkan sasaran jangka pendek ini disebut juga dengan short term goal yang ditetapkan selama 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda.
Nah, peningkatan penjualan ini sekitar 2% untuk tahun ini, yang memotong biaya 1% pada kuartal berikutnya misalnya, atau mengurangi perputaran karyawan sebesar 4% selama 6 bulan ke depan. Itu disebut sebagai jenis sasaran jangka pendek. Nah, perencanaan terjadi di dalam 3 level yang berbeda-beda. Karena implementasi rencana praktis hanya terjadi pada aliran logis dari suatu level ke level berikut. Ditentukan oleh Dewan dan Manajemen Puncak, jadi yang menentukan sasaran-sasaran itu adalah manajemen. Nah, rencana strategis ini mencerminkan keputusan tentang alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan rencana strategisnya. Rencana taktis ini mencakup manajemen atas dan menengah. Ya, kalau berkaitan dengan ngomong rencana taktis ini biasanya mencakup manajemen atas dan menengah. Yang maksudnya adalah rencana dengan rentang yang lebih pendek untuk mengimplementasikan aspek khusus dari suatu rencana strategis. Nah, sedangkan rencana operasional ini yang dikembangkan oleh manajer levelnya menengah dan atau rendah untuk menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, ataupun bulanan. Perusahaan sering mengembangkan rencana alternatif apabila segala sesuatunya berjalan salah. Jadi, meskipun mereka sudah membuat target, membuat rencana dan sasaran, perusahaan itu juga tetap harus mengembangkan rencana alternatif, yang mana itu dipakai untuk cadangan ketika rencana yang digunakan ini ternyata salah gitu atau berjalan tidak baik. Ada 2 metode umum yang menyangkut apa yang tidak terlihat sebelumnya, yaitu sebagai rencana kontingensi dan manajemen kritis. Untuk menjabarkan 4 kegiatan yang membentuk proses manajemen. Jadi kalau kita berbicara bisnis, ini pasti sangat berhubungan dengan yang namanya manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi apapun kegiatannya ya, terlebih ketika kita mendirikan bisnis, manajemen itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Yang mana manajemen itu memiliki 4 fungsi. Kalau gampangnya, ada planning atau perencanaan yang artinya adalah menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, itu disebut sebagai perencanaan. Sedangkan proses menata sumber daya dan kegiatan untuk menjadi struktur yang koheren itu disebut sebagai pengorganisasian. Jadi kalau udah menetapkan sasaran, target gitu. Nah, habis itu dibagi tugasnya, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab atas apa. Itu disebut sebagai pengorganisasian. Jadi membagi orang-orang sesuai dengan keahliannya. Right man on the right place. Nah, yang ketiga adalah pengarahan. Jadi setelah dibagi, seorang manajer itu tetap harus memberikan panduan dan motivasi terhadap karyawan agar dia mampu mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan ini mencapai sasarannya. Jadi ada evaluasi dari hasil kerja yang sudah dilakukan. Nah, tipe-tipe manajer ini ternyata memiliki beberapa level. Ada namanya manajer puncak. Manajer puncak itu adalah eksekutif puncak yang jumlahnya sedikit dan bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan besar. Kalau teman-teman nonton film Korea yang namanya Startup, CEO itu disebut sebagai manajer puncak. Jadi karena dia yang menjadi pengarahnya di dalam satu startup bisnis. Nah, ada namanya juga manajer menengah. Jadi kalau manajer menengah itu kayak istilahnya udah kepala divisi marketing, divisi keuangan gitu ya, divisi operasi, divisi SDM, itu disebut sebagai manajer menengah. Manajer yang dia mengimplementasikan, mengeksekusi, menjalankan, 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 mengeksekusi, menjalankan,
kebijakan, strategi, ataupun keputusan yang sudah diambil oleh manajer puncak. Sedangkan manajer lini pertama itu adalah manajer yang bekerja dan menyelia karyawan yang melapor kepada mereka. Jadi ini yang sudah berhubungan langsung dengan karyawan, ya contohnya kepala seksi, kepala divisi gitu ya. Kan kalau kita ngomongin departemen finansial gitu kan itu ada manajernya. Di bawahnya financial itu kan pasti ada masing-masing divisi, bagian investasi, hutang piutang gitu misalnya. Jadi ini udah dibagi-bagi lagi gitu ke dalam satu yang lebih kecil. Nah, di perusahaan manapun kebanyakan manajer ini bekerja di salah satu dari 5 bidang. Jadi kalau di dalam bisnis ini juga akan ada kelima hal ini gitu minimal. Ada manajer sumber daya manusia, manajer operasi, manajer pemasaran yang tugasnya memasarkan. Kalau sumber daya manusia ini berkaitan dengan bagaimana mengelola manusia yang ada di dalam organisasi. Manajer operasi ini berkaitan dengan bagaimana proses membuat suatu produk, proses produksi. Ini tanggung jawab dari manajemen operasi. Manajer pemasaran ini berkaitan dengan penjualan suatu produk. Manajer informasi ini berkaitan dengan pengaturan teknologi informasi dan lain-lain yang ada di dalam perusahaan. Dan manajer finansial yang mengatur urusan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Yang ini sudah saya jelaskan tadi. Manajer sumber daya manusia ini berkaitan dengan perekrutan, pelatihan karyawan, penilaian kinerja, menetapkan kompensasi. Kalau operasi berkaitan dengan proses produksi, inventory itu barang masuk, barang keluar gitu kan, persediaan yang ada di dalam perusahaan gitu kan, kendali mutu terhadap suatu produk, itu tugas dari manajer operasi. Kalau pemasaran, promosi gitu, promosi produk, penjualan produk, itu pemasaran. Kalau informasi, merancang, mengimplementasikan sistem untuk mengumpulkan, organisasi dan mendistribusikan informasi. Sedangkan manajer finansial ini mengawasi fungsi akuntansi dan sumber daya keuangan. Manajer yang efektif harus mengembangkan keterampilan dalam 5 bidang. Keterampilan di bidang teknis, jadi setiap manajer itu harus menguasai keterampilan. Keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas khusus. Keterampilan hubungan dengan manusia, bagaimana kita bisa memahami orang lain. Keterampilan konseptual, ini bagaimana kita bisa menganalisis suatu situasi, gitu, mendiagnosa, kemudian nanti bisa merumuskan analisis, hasil analisisnya. Kemudian keterampilan untuk bisa mengambil keputusan, ini juga penting, dan manajemen waktu. Selain itu, di abad ke-21 ini ada keterampilan nih di dalam 2 bidang yang akan menjadi lebih penting, yaitu keterampilan manajemen global, karena sekarang kita udah going global. Orang yang bekerja itu tidak hanya melulu orang dari negara kita sendiri, tapi juga kadang-kadang lintas budaya. Maka dibutuhkan keterampilan manajemen global untuk memanage orang lain yang ada di tempat lain misalnya, atau orang lain yang datang ke negara kita. Dan keterampilan manajemen teknologi, karena teknologi sekarang kemajuannya juga sangat pesat. Nah, setiap perusahaan memiliki identitas yang unik yang disebut sebagai budaya organisasi. Ini berkaitan dengan pengalaman, riwayat, keyakinan, norma perusahaan yang dianut bersama. Budaya organisasi ini yang kemudian akan menentukan iklim bisnis dan iklim kerja suatu organisasi. Maka harus punya nih namanya budaya organisasi. Budaya perusahaan yang kuat ini akan mengarahkan usaha dan membantu setiap orang bekerja untuk mengejar tujuan yang sama. Jadi istilahnya kayak orang Jawa gitu ya, kita kan punya budaya menghargai orang yang lebih tua, harus bersikap sopan dan lain sebagainya. Di dalam organisasi juga sama. Ada organisasi yang cara mereka berinteraksi lebih fleksibel gitu misalnya. Ada yang senior itu harus menjadi orang yang kita dahulukan gitu. Nah, nanti ini beda-beda setiap organisasi. Maka ketika kita bergabung dalam suatu perusahaan atau memulai bisnis, kita harus membentuk suatu iklim dari bisnis kita. Kita mau bisnis kita itu budayanya kayak gimana sih ketika orang itu bekerja. Oh, aku pengennya profesional, orang-orang yang ada di dalam sini santai gitu kan, tapi profesional. Yang penting target terpenuhi gitu. Mungkin ada yang seperti itu.
Jadi macam-macam nanti budayanya. Nah, agar penggunaan suatu budaya perusahaan ini dapat meraih manfaat, manajer harus menyelesaikan beberapa tugas yang semuanya ini bergantung pada komunikasi. Jadi inti dari suatu manajemen itu adalah komunikasi. Manajer sendiri ini harus memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya perusahaan. Mereka harus menyalurkan budaya itu ke orang lain di dalam organisasi. Mereka harus dapat melestarikan budaya dengan menghargai dan mempromosikan mereka yang memahaminya dan bekerja sama untuk mempertahankannya. Jika ternyata suatu organisasi itu harus mengubah budayanya, organisasi tersebut harus mengkomunikasikan sifat perubahan itu kepada karyawan maupun pelanggannya. Itu yang harus dilakukan ketika kita mau merubah budaya yang ada di dalam organisasi kita. Nah, budaya ini sangat membantu ketika bisnis ini sudah running. Karena ketika nanti orang baru masuk di dalam perusahaan, biar kita itu sudah membakukan. Kita sudah membakukan bagaimana cara kita bekerja. Jadi kalau orang baru masuk itu nggak ngawut-ngawut cara kerja kita gitu, nggak memberantakin gitu ya, nggak ngeberantakin bagaimana cara kita bekerja, cara kita berinteraksi. Makanya penting untuk membuat satu budaya organisasi yang baik ketika kita memulai untuk membuat startup. Itu kita kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mengelola bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.